banyak trader yang keliru memanfaatkan indikator RSI layaknya stochastic oscillator. Saya bisa garanti kepada Bapak dan Ibu, hampir seluruh trader dari bulan Oktober sampai awal Desember kemarin, setiap bertransaksi banyak yang ketampar atas bawah. Apapun itu namanya, apakah mata uang ya atau forex, apakah itu stok indeks saham, apakah itu komoditi, apapun namanya Bapak dan Ibu, selalu melewati 3 fase dan itu pasti. Webinar hari ini Gold Market Scenario ya, ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari para klien-klien kita nih tentang market emas ya, gold di bursa. Kemana arah selanjutnya ya setelah 2020 berakhir ya. Jadi tidak panjang lebar lagi ya, kita sambut, kita tunggu dari pembahasan sore hari ini ya, Pak Deki Vanslobi, kami persilakan. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk semua. Ya, pada kesempatan di sore hari ini saya akan membawakan tema Gold Market Scenario. Ini adalah satu hal yang sangat menarik Bapak dan Ibu ya, karena di jelang pergantian tahun dari 2020 menuju 2021, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, termasuk vakumnya berbagai sektor, terutama di perekonomian di tahun 2020 dikarenakan adanya COVID, ditambah dengan adanya election ya dari negara Amerika Serikat pada bulan November kemarin, lalu kemudian mulai akan ditemukannya vaksin ya, itu juga sangat berpengaruh kepada pergerakan harga. Lalu kemudian tentu di kesempatan ini saya ingin membahas suatu aset safe haven, yaitu pasar emas. Bagaimana sebetulnya skenario daripada emas itu sendiri di jelang pergantian tahun ya. Oke, namun sebelum itu saya ingin membahas mengapa kita harus bertransaksi di emas ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat historical ke belakang, sesuatu yang tidak bisa dibantah ya. Artinya dari historical ini sudah menjadi satu bukti. Kita lihat dari gold terhadap mata uang dolar. Dari tahun 1989 hingga 2019 kemarin, itu kurang lebih berarti 30 tahun, itu histori grafik harga emas dalam US dollar mengalami kenaikan secara signifikan. Begitupun pergerakan emas terhadap rupiah dari tahun 94 sampai 2019 kemarin, itu kurang lebih 25 tahun, itu pergerakan harga emas cenderung stabil ya, dan naik secara signifikan. Memang di dalam pergerakan harian terjadi yang namanya fluktuasi dan itu sangat lumrah sekali ya. Artinya emas mengalami kenaikan dan juga penurunan, akan tetapi secara jangka panjang ini menunjukkan bahwa terjadi yang namanya peningkatan. Emas adalah komoditi yang memang cadangannya itu terbatas ya, Bapak dan Ibu. Tetapi manusia yang mendominasi populasi di dunia ini, itu yang membutuhkannya semakin banyak. Maka timbul yang namanya demand level ya. Jadi tingkat kebutuhannya tinggi, sementara pasokan barangnya itu terbatas, maka inilah yang membuat mengapa harga emas cenderung naik dari tahun ke tahunnya.
Bapak dan Ibu, kalau berbicara perhitungan bisnis, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat dari sisi perbandingan modal, ya. Anggap saja dalam sistem konvensional, kita umpamakan Anda ini rencananya akan membuka eh, usaha toko emas misalnya, ya. Diasumsikan bahwa harga spot emas itu adalah $1.700 per troy ounce dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah 14.500, maka untuk bertransaksi satu lot saja, di mana satu lot ini ekuivalen dengan 100 troy ounce atau 3,1 kilogram atau sama dengan 3.100 gram, itu berarti $1.700 per troy ounce tadi Anda bagi dengan 31,1 dikalikan 14.500, maka nilai per 1 gramnya itu adalah Rp792.605. Artinya, apabila Anda bertransaksi secara konvensional, maka untuk satu lot saja, modal yang dibutuhkan adalah 792.605 dikalikan 3.111 gram. Artinya modal yang harus Anda siapkan adalah 2.465.794.155 rupiah. Ini adalah perhitungan perbandingan modal secara konvensional, dan ini tentu berbeda dengan sistem margin, ya. Dengan sistem margin, bertransaksi satu lot ini ekuivalen dengan 10 juta rupiah. Suatu perbandingan yang sangat jomplang, ya, sangat jauh sekali. Karena dalam sistem margin itu kita bisa memanfaatkan yang namanya leverage. Lalu kemudian saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, setelah perbandingan modal, ini adalah perbandingan keuntungan. Anggap saja konvensional atau transaksi fisik tadi, itu modalnya adalah 1,5 miliar. Lalu kemudian transaksi trading atau leveraging tadi, itu juga 1,5 miliar. Bapak dan Ibu, secara umum, apabila kita membeli emas secara fisik, ya, di sini saya mencontohkan dengan nilai $1.680 per troy ounce, lalu kemudian harga turun, lalu kemudian semakin turun, maka orang cenderung untuk hold position. Betul, ya? Orang cenderung tidak menjual emasnya. Dia lebih baik artinya disimpan dan akan dijual ketika harga emas hari ini itu sudah jauh lebih tinggi daripada harga emas pada saat yang bersangkutan beli. Kalau pola yang digunakan seperti ini, Bapak dan Ibu, dari modal 1,5 miliar, maka keuntungan Anda itu ekuivalen sekitar 4,6% saja. Berarti kurang lebih 70 juta rupiah. Tentu berbeda dengan sistem leverage. Ya, sistem leverage ini adalah apabila Anda membeli, lalu kemudian ternyata harga turun, selama memang modal Anda masih cukup, Anda memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan membeli kembali di harga yang lebih rendah, ya. Lalu kemudian harga turun, Anda bisa kembali membeli lagi. Begitupun turun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Pak, bagaimana kalau harga ini turun terus, Pak? Inilah yang membedakan pasar emas dengan pasar uang, Bapak dan Ibu, ya. Artinya, yang namanya emas, sejatuh-jatuhnya, dia memiliki nilai bottom level. Dan tentu ingin saya tanyakan balik kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, apakah dari sejak kita masih kanak-kanak hingga saat ini di tahun 2020, apakah kita pernah mendengar bahwa harga emas di toko emas itu 0 rupiah? Belum pernah, ya. Artinya tetap ada value-nya. Jadi sejatuh-jatuhnya harga emas, dia pasti akan naik. Dan secara prinsip,
bahwa emas adalah komoditi dengan cadangan terbatas, sementara peminat banyak, maka ini akan terjadi demand ya. Harga pasti akan selalu naik dalam jangka waktu panjang ya. Nah, apabila transaksi ini dilakukan, Bapak dan Ibu, ketika harga naik, maka harga beli Anda yang paling bawah ini jelas sudah untung. Lalu kemudian ketika harga naik, maka beli Anda yang paling bawah dan kedua dari bawah ini sudah untung. Dan apabila terus ke atas, maka secara perhitungan dengan transaksi model leveraging seperti ini dari modal 1,5 miliar, maka Anda bisa mengantongi keuntungan hingga 850 juta rupiah. Ekuivalen dengan 56,6%. Jadi ini berbeda sekali, saya bisa buktikan secara logika matematika, baik itu perbandingan modal maupun perbandingan keuntungan untuk bertransaksi di pasar emas. Ya. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan saat ini adalah sesuai dengan temanya, jadi sebetulnya apa pertimbangan untuk bertransaksi di instrumen emas? Dan bagaimana peluangnya? Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa komponen yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada saat ini, jelang akhir tahun, pergantian 2020 ke 2021 ini ada suatu momen yang namanya window dressing. Window dressing adalah rekapitulasi laporan kinerja keuangan suatu perusahaan di Amerika, sehingga bagaimana mereka memberikan satu output untuk melaporkan bahwa keuangan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada satupun Bapak dan Ibu perusahaan yang ingin melaporkan bahwa kinerjanya tidak bagus. Semua ingin melaporkan bahwa kinerja perusahaannya itu bagus. Nah, pola seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Bapak dan Ibu, tetapi juga di negara adidaya sekelas Amerika sekalipun, mereka melakukan markup ya, atau yang dikenal dalam window dressing ini. Sehingga efek yang terjadi hampir semua karena perusahaan melakukan upgrading dalam pelaporan keuangannya, itu membuat seluruh nilai saham rata-rata terjadi kenaikan. Artinya, indeks US mengalami kenaikan. Apa yang terjadi dengan emas, Bapak dan Ibu? Ketika emas against dengan US dollar, maka berbicara kebiasaan, pada akhir tahun nilai emas akan sedikit terkoreksi. Dia akan terseret ke bawah. Dan ini berarti peluang bagi kita semua. Artinya Anda memiliki kesempatan untuk melakukan beli pada instrumen emas di level bawah. Ini adalah momentum yang sangat tepat bagi Anda saat ini untuk membeli emas ya. Karena ini momen window dressing. Jadi kita tinggal melihat momentumnya. Nanti saya akan jelaskan menggunakan time frame-nya. Lalu kemudian ada analisa kalau berbicara peluang dari big boy forecasting. Jadi ada perusahaan-perusahaan baik itu perbankan maupun fund manager kelas dunia, itu mereka umumnya menyebutnya dengan istilah big boy, itu memberikan forecasting bagaimana harga emas di tahun 2021 ya. Lalu kemudian, nah ini nanti saya akan menjelaskan secara teknikal fase of market confirmation. Jadi ada 3 peluang Bapak dan Ibu jelang pergantian tahun, bagaimana sebetulnya skenario daripada pergerakan harga emas itu sendiri. Baik, kalau kita melihat daripada forecasting yang big boy tadi, di sini ada perusahaan Credit Suisse ya. Tahun 2021 itu emas diperkirakan akan berada pada level 1960. Anda bayangkan, kalau saya lihat di layar hari ini, saat ini adalah berada di 1876 running ya.
dolar per troy on, sedangkan Credit Suisse sudah memprediksi harga akan sampai ke sana, lalu kemudian HSBC itu memprediksi bahwa harga emas rata-rata menyentuh level 1990 ya. Lalu kemudian JP Morgan Chase itu di tahun 2021 memprediksi bahwa emas bisa menyentuh sampai ke 1994. Nah, ini berdekatan dengan HSBC. Lalu kemudian Scotiabank malah memprediksi emas itu bisa menyentuh level 2000 lagi ya di tahun 2021. Goldman Sachs bahkan memprediksi emas bisa menyentuh level 2025 dolar per troy on ya. Lalu kita lihat di big boy lainnya, Bank of America Merrill Lynch itu memprediksi bisa menyentuh 2050 dolar per troy on, ABN AMRO mentargetkan 2080 dolar per troy on, lalu kemudian Kitco ya dan Commerce Bank ini sama-sama memprediksi bahwa emas ada kemungkinan bisa menyentuh ke level 2.100 dolar per troy on. Artinya, informasi ini tentu bukan informasi yang sekedar update status ya Bapak dan Ibu, tetapi ini tentu informasi yang sangat bisa dipertanggungjawabkan sampai mereka memberikan sebuah statement untuk dijadikan sebagai dasar rujukan ya bagi kita pelaku pasar kemana sebetulnya pergerakan harga emas akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Jadi Bapak dan Ibu, manfaatkan window dressing tadi karena ini adalah peluang di mana kita bisa membeli harga emas ketika posisi di bawah, lalu kemudian kita bisa memanfaatkan rujukan dari para big boy tadi, itu bagaimana di tahun 2021 level-level emas itu akan tersentuh. Lalu kemudian ini untuk fase daripada market confirmation. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum masuk di grafik, saya ingin menginformasikan suatu indikator yang bernama Relative Strength Index ya, atau orang lebih umum mengenalnya dengan istilah RSI. Ini adalah suatu indikator yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan harga ya, sekaligus mendeteksi titik jenuh suatu tren. Jadi ini berfungsi untuk mengetahui atau mencari level keseimbangan harga atau price balancing level. Dan ini ditemukan oleh Wallace Wilder ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak trader yang keliru memanfaatkan indikator RSI layaknya stochastic oscillator. Kita sama-sama tahu bagi Anda yang sudah pernah bertransaksi, stochastic oscillator apabila berada di level 70 atau 80 maka Anda open sell position, begitupun sebaliknya ketika berada di level 80%, 20% atau 30% Anda melakukan buy position. Banyak trader yang melakukan RSI pun seperti itu. Padahal kalau berbicara secara blueprint dari Wallace Wilder tentang penggunaan daripada RSI itu jelas tidak sama ya cara penggunaannya dengan stokastik. Nanti akan saya contohkan. Oke, saya stop share dulu ya. Saya ajak Bapak dan Ibu untuk melihat di layar. Saya akan input indicator relative strength index. Oke. Ini 14. Bapak dan Ibu tidak perlu mengubah parameter, jadi Bapak Ibu tetap menggunakan parameter default ya, default dari MetaTrader-nya yaitu di 14 ya. Lalu kemudian untuk level Bapak dan Ibu gunakan 80 dan 20. Ini akan ada kaitannya dengan fase yang akan Bapak Ibu ketahui nanti bagaimana sebetulnya skenario daripada emas itu sendiri. Oke.
kita lihat di sini, Bapak dan Ibu, saya akan memberikan arsir ya di layar. RSI sudah menyentuh overlap ya dari level 80% pada Juni 2019. Artinya kalau lihat di harga, itu harga tertingginya berada di sini, betul ya? Oke. Ada di sini. Kalau merujuk kepada blueprint dari RSI itu sendiri, maka metode RSI itu mirip dengan ketapel. Artinya sebelum harga terlontar ke depan, maka biasanya dia ditarik dulu ke belakang. Ya, RSI pun sama, Bapak dan Ibu. Secara blueprint dikatakan bahwa apabila garis relative strength index sudah menyentuh level 80 atau sudah menyentuh level 20, maka dia seolah-olah mengalami pelemahan, namun dia akan membentuk harga yang jauh lebih tinggi lagi. Artinya dia akan make a new high. Oke, saya akan berikan catatan di sini supaya lebih enak ya. Oke, ini adalah harga tertinggi pada saat RSI menyentuh level 80. Nah, ini adalah harga tertingginya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu perhatikan, dia seolah-olah terjadinya penurunan, namun kemudian dia kembali membentuk harga yang jauh lebih tinggi. Ya, maka di level inilah merupakan level new high ya. Oke, saya berikan tanda lagi. Ini sudah sangat terkonfirmasi, Bapak Ibu, sangat jelas sekali. Lalu kemudian kita lihat contoh yang lainnya. Di sini ada relative strength index yang kembali menyentuh level 80%. Maka sudah bisa kita lihat ini adalah harga tertingginya pada saat itu. Oke. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Ini adalah high-nya. Lalu kemudian dia membentuk high yang lebih tinggi lagi di sini ya. Oke, di sini membentuk new high level. Ini adalah pola dari relative strength index. Luar biasanya, ketika membentuk new high, Bapak dan Ibu, pada Februari 2020, emas justru menyentuh kembali level 80%-nya di sini. Oke, apa yang terjadi? Maka ini confirm sebagai level tertingginya, high-nya, tetapi Bapak dan Ibu bisa lihat ketika dia sudah menyentuh level 80%, maka harga akan kembali membentuk level yang jauh lebih tinggi dari high sebelumnya. Jadi membentuk yang namanya new high level. Ini adalah fungsi daripada RSI. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat kondisi saat ini. Pada tanggal 5 Agustus 2020, ini telah terjadi yang namanya overlap dari relative strength index pada level ke-20. Saya akan kasih arsir di sini ya.
Nah, ini saya berikan arsip di sini. Maka ini sudah terkonfirmasi Bapak dan Ibu, ini adalah level tertingginya. Oke. Saya coba perbesar saja supaya kelihatan. Ini gini, ya. Ini adalah level tertinggi pada Agustus tahun 2020 di sini. Kalau merujuk kepada blueprint tadi, apabila RSI sudah overlap dari level 80, lalu kemudian harga akan tampak melemah, kemana kira-kira harga selanjutnya, Bapak dan Ibu? Maka sudah bisa dipastikan Relative Strength Index memberikan konfirmasi kepada kita bahwa emas akan membentuk harga yang jauh lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya. Ya, dia akan membentuk new high level. Artinya dari Agustus 2020 mengalami penurunan, tetapi sesuai dengan blueprint-nya tadi, dan ini sudah terkonfirmasi, maka harga akan membentuk harga yang jauh lebih tinggi lagi ya. Ini adalah fungsi daripada RSI. Tentu kita ingin tahu kapan hal itu terjadi. Baik. Yang ini akan saya hapus dulu ya, garis-garisnya. Oke. Bapak dan Ibu, dalam memahami suatu pergerakan harga, apapun itu namanya, apakah mata uang ya, atau forex, apakah itu stok indeks saham, apakah itu komoditi, apapun namanya Bapak dan Ibu, selalu melewati 3 fase dan itu pasti Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita harus memahami frame-nya itu. Oke, ini bisa dibantu dengan menggunakan Fibonacci time zone ya. Orang umumnya menggunakan Fibonacci retracement gitu kan, dan sangat jarang sekali orang memanfaatkan yang namanya Fibonacci time zone. Kita lihat Bapak dan Ibu, ini adalah harga terendahnya, kemudian kita tarik ke harga tertingginya seperti ini. Iya. Oke. Ketika terjadi yang namanya pergerakan pada awal fase, di sini saya berikan tanggalnya. Oke, di sini berarti 5 Juni 2020, lalu kemudian ini adalah 7 Agustus 2020. Perlu saya informasikan kepada Bapak dan Ibu, dalam fase yang pertama ini, inilah yang disebut dengan fase trending. Ini adalah suatu fase yang apabila dilawan maka akan celaka. Ya, artinya ini adalah fase di mana kita hanya bisa follow the trend. Ini adalah fase pertama. Fase yang kedua itu terjadi dari 7 Agustus 2020 sampai dengan
9 Oktober 2020. Pola yang kedua ini, Bapak dan Ibu, perlu diketahui, inilah yang disebut dengan fase rejecting ya. Karena dalam masa fase ini harga akan dikoreksi, dan mohon diingat dan dicatat oleh Bapak dan Ibu bahwa setiap tren itu wajib terkoreksi ya. Jadi artinya setelah fase trending adalah fase rejecting. Lalu kemudian fase yang ketiga ini berlangsung dari 9 Oktober sampai dengan 11 Desember 2020. Saya bisa garanti kepada Bapak dan Ibu, hampir seluruh trader dari bulan Oktober sampai awal Desember kemarin, setiap bertransaksi banyak yang ketampar atas bawah. Di buy malah ke bawah, di sell malah ke atas. Karena pada fase tersebut, orang sedang berada di fase yang ketiga. Itulah yang disebut dengan fase conjunction. Dan fase ini terjadi di semua instrumen Bapak dan Ibu, dan ini pasti. Ya, oke. Kalau kita sudah melihat 3 fase terbentuk Bapak dan Ibu, trending, rejecting, kemudian conjunction. Apa berikutnya Bapak dan Ibu fase yang akan terjadi? Yang terjadi adalah trending ulang. Artinya akan terjadi retrending ya. Kita lihat di sini akan terjadi retrending. Di manakah itu? Berarti retrending ini akan terjadi, saya perkecil dulu ininya supaya kelihatan. Retrending itu akan terjadi dari tanggal 11 Desember 2020, berarti dari 5 hari yang lalu, itu sudah mulai, sampai dengan 13 Maret 2021. Berarti ini sangat cocok sekali Bapak dan Ibu, ketika pada saat jelang akhir tahun, hampir semua perusahaan melakukan yang namanya upgrading ya terhadap kinerja laporan keuangannya, tetapi nanti di bulan Maret itu biasanya perusahaan-perusahaan akan diaudit ya. Jadi ini adalah momentum bagi Bapak dan Ibu dari Desember tanggal 11 kemarin sampai dengan bulan Maret 2021, ini adalah momentum Anda untuk memanfaatkan tren emas, di mana pada tren tersebut adalah masuk dalam fase pertama lagi, yaitu fase trending. Dan ini adalah satu fase yang jangan pernah Bapak Ibu lawan. Bapak dan Ibu tinggal follow saja. Nah, tentu kita tinggal kombinasikan dengan relative strength index. Kalau melihat blueprint daripada RSI tadi, yang jadi pertanyaan, apakah trendingnya ini mau ke atas atau ke bawah? Kalau melihat daripada yang saya arsil di sini, maka sudah terkonfirmasi oleh relative strength index bahwa harga tertinggi yang pernah terjadi ini berarti sekitar di area 2074 ini akan ditembus. Artinya emas akan membentuk kembali harga yang jauh lebih tinggi. Mencari price balance level atau orang umumnya menyebut dengan istilah equilibrium ya. Artinya emas mencari titik keseimbangan harganya. Dan ini ada kesempatan bagi kita, apakah dari bulan Desember awal ini, apakah kita mau memanfaatkan peluang emas itu tadi
atau kita mau menjadi penonton. Ini kembali kepada Bapak dan Ibu, ya. Artinya ini kesempatan sangat besar sekali yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kalaupun Anda bertransaksi di awal bulan ini, Anda hanya perlu mencari koreksi kecil, ya. Small correction, Anda kemudian beli. Small correction, kemudian Anda beli. Karena memang secara tren, ini sedang masuk dalam fase trending, ya. Artinya suatu fase yang Anda tinggal nikmati. Anda bisa melihat bagaimana pergerakan dari hari Senin kemarin sampai hari ini Selasa, ya. Siapapun yang nge-sell mulai dilibas gitu kan, karena memang ini sudah sangat amat terkonfirmasi, ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan seputar skenario daripada emas di jelang pergantian tahun dari tahun 2020 menuju 2021. Dan barangkali sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan, silakan. Oke, baik Pak Riki. Sekarang kita buka untuk sesi pertanyaan ya, tanya jawab ya buat para partisipan yang sudah bergabung. Saya persilakan memberikan pertanyaan. Bisa lewat chat atau langsung pakai mikrofon ya. Persilakan. Kalau berbicara peluang, Pak Teguh, ini dari pergerakan harga di hari ini ya, di 1876, kalau saya tarik sampai ke minimal ke angka tertinggi kemarin di 2074, Pak, dolar per troy ounce, itu apabila ada seseorang bertransaksi dengan satu lot dan berani hold position, itu keuntungan yang bisa didapatkan kurang lebih sekitar 197 juta, Pak. Wah, luar biasa ya. Ya, dan artinya kalau kita hitung dari misalnya Desember, berarti Januari, Februari, Maret dalam 3 bulan apabila bertahan, itu bisa mendapatkan keuntungan senilai itu. Dan bagi Anda yang bertransaksi dengan 0,1 lot itu berarti 1/10-nya ya, kurang lebih sekitar 19 juta, 780 something ya. Luar biasa ini. Ini adalah momentum yang sangat langka terjadi, Bapak dan Ibu, dan ini tinggal dimanfaatkan saja. Oke, para partisipan, ada pertanyaan? Persilakan. Tadi cukup jelas ya, Pak Diki menjelaskannya untuk momen saat ini untuk gold ya. Oke, baik, ini ada dari Chandra Vicky ya. Iya, silakan. Oke, pertanyaan lewat chat ya. Untuk yang punya modal kecil, apa sih memungkinkan untuk follow trend ini, Pak? Oke, untuk follow trend kira-kira memungkinkan nggak untuk yang modal kecil, Pak Diki? Artinya yang namanya follow trend itu tentu sangat memungkinkan untuk modal berapapun ya Pak ya. Nah, di sini kembali yang paling penting adalah Bapak tetap menjaga yang namanya risk manajemennya ya. Artinya berapa level-level resiko yang Bapak toleransi. Nah, ini mohon digarisbawahi yang Bapak toleransi, bukan yang Bapak inginkan ya. Nah, jadi tentunya diharapkan ketika Bapak bertransaksi, mohon Anda entry dengan memanfaatkan level koreksi, ya. Jangan sampai terburu-buru entry, malah ketika entry justru disitulah momen koreksi sehingga posisi beli Anda malah terseret dulu ya. Jadi Anda gimana caranya betul-betul bisa memanfaatkan level koreksi itu. Artinya bisa Pak, selama Bapak menjaga risk management Bapak. Oke, baik Pak Chandra Vicky, mungkin itu jawaban yang sangat-sangat singkat ya sebenarnya untuk follow the trend ya. Kalau misalnya kita mau coba untuk modal yang kecil, ya bisa saja. Cuma memang kita harus hati-hatian dengan yang namanya koreksi ya, atau mungkin ada kembalikan arah yang itu kita harus waspadai. Tetap pakai risk management. Oke, baik. Yang kedua ada pertanyaan dari Pak Sabar Juliandi, Huta Barat. Ini kalau mau hold 0,1 sampai Maret, kira-kira
butuh berapa modal, Pak? Sebetulnya kalau bicara berapa modal itu tergantung kembali kepada kebutuhan Pak Sabar itu sendiri, ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa yang namanya modal itu semakin besar sebetulnya semakin kecil Anda punya resiko. Saya ingin mengajak logika matematika begini Bapak dan Ibu. Kalau misal kita sama-sama tahu bahwa untuk membuka satu lot transaksi itu apabila dengan leverage 1:100 maka dibutuhkan margin requirement itu adalah $1.000. Kalau ada seseorang yang masuk dengan $5.000 Bapak dan Ibu, maka Anda tinggal bagi saja 1.000 dibagi 5.000. Maka itu sebetulnya tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, dia sudah meresikokan dananya kurang lebih sekitar 20% something. Berbeda dengan seseorang yang masuk dengan modal misalnya 30.000 ya, lalu kemudian entry satu lot, maka 1.000 dibagi dengan 30.000 maka 8, sekian ya. Artinya semakin besar Anda bertransaksi di bisnis ini, sebetulnya modal semakin besar itu semakin kecil potensi resiko yang mungkin terjadi ya. Tetapi kalau dengan case daripada Pak Sabar ini, saya sih menyarankan minimal di angka 2.500 Pak. Minimal ya. Tetapi kalau mau lebih jelasnya, lebih detail, nanti Bapak bisa menghubungi orang yang mengundang Pak Sabar. Kurang lebih begitu Pak Sabar. Oke, baik. Mungkin jelas ya jawaban dari Pak Diki ya. Tadi ada berapa sih modal yang dibutuhkan gitu ya. Memang benar ya, apabila kita mau melakukan transaksi atau trading, makin besar modal kita akan makin kecil resikonya. Dan sebaliknya, makin kecil modal kita makin besar resikonya. Nah, jadi untuk idealnya memang bisa di angka 200 ya untuk transaksi di komoditi emas. Ya, karena ini sistemnya hold ya, dengan posisi sampai bulan Maret loh. Ya ini cukup panjang nih waktunya. Nah, ini momen yang kita bisa manfaatkan. Paling tidak kita bisa ambil keuntungan dari tren harga yang panjang ya untuk menguat terus ya di gold. Dan momentum ini, terutama window dressing itu kan hanya terjadi setahun sekali ya Pak Teguh. Ya benar. Artinya ketika momen ini sudah lewat, kita tidak bisa memanfaatkannya lagi Bapak dan Ibu. Kita baru bisa memanfaatkan nanti di tahun depan. Di tahun depan betul, di 2001 ke 2022 berarti. Ya. Baik, ada lagi yang lain untuk bertanya? Bisa langsung lewat mikrofon ya, dipersilakan. Dalam strateginya juga nanti banyak ya, ini khusus saya ingin menambah jawaban untuk Pak Chandra Vicky ya. Jadi kalau berbicara resiko manajemen, Pak Chandra, itu ketika Anda membeli posisi, maka Anda tentu menempatkan stop loss itu berarti kan di bawah posisi beli Anda ya. Nah, ketika harga semakin ke atas, saya sangat menyarankan Anda menggunakan trailing stop ya, atau orang juga ada yang mengenal istilahnya dengan stop profit. Artinya stop loss-nya Anda geser-geser ke atas, lama-kelamaan itu posisinya berada di atas buy Anda. Ya, itu juga bisa untuk menyelamatkan Anda punya equity, tetapi juga bisa memanfaatkan keuntungan dari fase ini ya, seperti itu. Ya, jadi bisa menggunakan trailing stop ya. Betul. Kita udah ada ya bisnis itu ya di kelima ya. Ada, bahkan di GK Invest ini lengkap sekali Pak Teguh. Artinya apabila tidak mau capek ya, kita misalnya tidak mau melakukannya secara manual, sebetulnya itu sudah tersistem di toolbox-nya ya. Itu nanti Pak Chandra atau Pak Sabar atau siapapun itu bisa bertanya ke orang yang mengundang. Itu sebetulnya secara automatically ada di MT5-nya GK Invest.
Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih dan untuk itu saya lanjutkan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Oke, baik Pak Diki. Jadi ini momen yang baik ya buat para partisipan yang sudah bergabung hari ini ya untuk trading di market gold ya. Peralihan tahun antara tahun 2020 ke 2021 ini momennya sangat-sangat besar ya buat kita semua ya, ditambah lagi dengan fundamental yang cukup mendukung ya di saat adanya pandemi ya, krisis global yang kian menggerogoti perekonomian dunia ya, orang beralih untuk kembali mencari safe haven yaitu emas ya. Jadi buat partisipan ini cukup luar biasa ya, antusias para partisipan ya, banyak tanya tentang bagus sekali ya cara joinnya gimana gitu ya, apakah dapat private untuk belajar ya, kita sama sangat welcome ya, mau ketemu offline juga bisa, online juga bisa. Nah, jadi memang kita memberikan edukasi sebanyak-banyaknya ya untuk para partisipan yang mau join atau menggabung di GK Invest. Dan kita ini rutin ya, seminggu sekali kita ada webinar seperti ini. Dan bahkan para partisipan bisa cek langsung ke YouTube kami ya, kita ada YouTube channel yaitu Rahasia Keuntungan ya, bisa diikuti nanti ya, itu ada beberapa materi-materi yang kita bahas di situ ya, bahkan hasil seminar ini nanti kita akan upload langsung ke YouTube channel ya, namanya Rahasia Keuntungan. Ini kita bisa ikutin, kalau bisa nanti subscribe biar bisa ikutin event-event selanjutnya ya. Jadi banyak informasi yang kita bisa ikuti ya. Oke, baik para partisipan ya, seminar sore hari ini ya saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diki, Pak Teguh. Oke, salam profit. Sukses untuk kita semua.